Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang bagaimana pendeklarasian properti dan bagaimana kita membuat sebuah metode, ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang apa itu constructor. Jadi, constructor itu merupakan sebuah metode yang spesial yang ada pada sebuah kelas. Kenapa dikatakan spesial? Karena metode constructor ini dia akan otomatis dijalankan ketika sebuah kelas di-instance atau dibuat sebuah objeknya. Sehingga ketika sebuah objek dibuat dengan perintah new, maka constructor ini akan dijalankan, ya. Bagaimana membuat metode constructor? Ya. Jadi metode construct, ya. Jadi untuk membuat metode construct itu kita menggunakan perintah construct, ya, sama pakai function, cuma nama metodenya itu harus underscore construct. Seperti ini, ya. Jadi ini adalah metode construct dari kelas barang. Jadi setiap kita menginstance barang, maka perintah yang ada di sini itu akan dijalankan. Misalnya di sini saya return, ya, misalnya hello world. Jadi kalau saya jalankan, ya. Hello world di sini dibuat 2 kali hello world. Kenapa seperti ini dibuat 2 kali? Karena kita membuat ini, ya. Kita membuat atau menginstance kelas barang sebanyak 2 kali, ya. Maka di sini dia di-instance ditampilkan hello world, di sini dia di-instance menampilkan hello world, baru kita tampilkan cetak barangnya. Seperti itu. Maka di sini muncul hello world sebanyak 2 kali. Oke. Bagaimana penerapan construct di sini, ya? Misalnya seperti ini. Pada contoh sebelumnya, ya, di kelas barang ini kita untuk membuat sebuah objek itu memberikan nilai pada propertinya, kita tuliskan dia seperti ini. Kita panggil nama objeknya, kemudian kita deklarasikan atau kita beri nilai pada propertinya, ya. Jelas ini akan mempersulit, ya, apalagi kalau objek yang kita buat itu sudah sangat banyak. Jadi untuk mempermudah kita bisa memanfaatkan metode construct ini. Jadi nanti ini tidak perlu kita tuliskan berulang-ulang. Nanti kita hanya membutuhkan sebuah parameter. Jadi di construct-nya akan kita buatkan parameter yang akan langsung diinisialisasi atau akan langsung dimasukkan ke value dari properti ini, ya. Yang pertama, jadi caranya yang pertama, pada parameter construct kita berikan sebuah variabel, ya.
kita kasih nama yang sama saja, kode barang, nama dan harga, ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa variabel pada metode construct ini berbeda dengan variabel yang ada pada properti, ya. Variabel ini hanya bisa dijalankan atau hanya bisa digunakan di dalam metode ini sendiri, ya. Nah, bagaimana kalau kita mau memanggil variabel yang dari properti? Jadi untuk membedakan antara variabel properti dan variabel lokal dari construct ini adalah menggunakan keyword this. Oke. Jadi keyword this kode barang ini artinya kita memanggil pada variabel properti, ya. Jadi nanti nilai kode barang dari properti itu nilainya sama dengan kode barang dari parameter yang akan diinputkan nanti, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Atau seperti ini. Supaya tidak bingung, ya, saya bedakan namanya untuk kode barang dan nama barang. Jadi untuk kode saya pakai kode saja, ya, biar tidak bingung, dan untuk nama saya pakai nama saja. Berarti di sini juga, ya, kode saja, di sini juga nama saja, ya. Jadi saya ulangi, this kode barang ini merujuk pada nama value properti kode barang. Kemudian kode ini merujuk pada variabel parameter yang ada pada construct-nya. This nama barang ini merujuk pada properti nama barang, dan variabel nama ini merujuk pada variabel lokal pada metode construct. Ini sama namanya. Jadi yang ada this-nya ini merujuk pada properti di sini, ya, variabel propertinya, sedangkan harga yang tidak menggunakan this itu merujuk pada variabel lokal yang ada pada metode construct, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mendeklarasikan value-nya, ya, untuk mendeklarasikan objeknya. Nah, di sini sudah merah. Kenapa? Karena kita lihat pada metode barang, ya, metode barang ini dia nanti ketika kita ingin membuat kelas barang, dia harus membutuhkan 3 buah parameter, ya. Kita harus memasukkan 3 buah parameter, sedangkan di sini parameternya belum ada. Makanya di sini ada error, ya. Di sini bisa kita lihat ada garis merahnya, artinya ada kesalahan. Nah, berarti untuk mendeklarasikan bagaimana? Pendeklarasiannya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita buat objeknya, misalnya barang 1 tadi sama dengan new barang, ya. Nah, tinggal kita tuliskan parameternya, misalnya kode tadi kodenya 601, ya.
kemudian namanya brush, kemudian harganya tadi 50.000. Oke ya, jadi penulisannya lebih sederhana lagi ya. Barang 2, minyak goreng, harganya tadi 20.000. Oke ya, jadi ketika kita mendeklarasikan atau ketika kita mengintens sebuah objek, maka langsung kita berikan value dari propertinya tadi. Jadi kalau kita lihat hasilnya, oke, 001 beras 5.000, minyak goreng 2.000. Jadi setiap kita membuat objek lagi, kita buat lagi barang 3. Misalnya mie instan. Oke, kita panggil oke ya, jadi scriptnya jauh lebih singkat dan lebih mudah saat kita membuat objek-objek yang baru. Ya, saya kira untuk materi konstruk cukup. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.